Karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa dengan Perdana Menteri Australia tersebar pembicaraan presiden negur menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Saya masih bersama Dr. Imade Wirana. Ia adalah seorang doktor dari Universitas Bielefeld, Jerman, yang mempelajari aspek sosiologi dan psikologi IT. Ia juga pernah menjadi salah satu cyber pas pampres di era Presiden SBY. Pak Made setuju tadi dengan apa yang dikatakan Pak Menko Polhukam bahwa ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang terjadi pada zaman Pak SBY, kebocoran percakapan telepon. Oke, jadi kalau kita melihat dampak security itu, ada kalimat di dalam security itu tingkat keamanan paling tinggi itu adalah di mata rantai terlemah. Dan mata rantai terlemah itu manusia. Nah, yang membedakan zaman Pak SBY dengan zaman sekarang adalah jumlah manusia yang mengakses media sosial dan internet itu jauh lebih banyak. Sehingga keringkihan sistem itu makin tinggi. Jadi kalau pada kasus ini sebetulnya dampak ke publik ataupun ke pengguna internetnya dan sehingga terjadi amplifikasi permasalahan itu menjadi lebih tinggi. Itu yang lebih, kalau dari kacamata security itu yang memiliki vulnerabilitas lebih tinggi ketimbang zaman dulu gitu. Jadi kondisinya memang berbeda gitu. Kondisinya memang berbeda karena amplifikasinya dampaknya. Berbeda. Waktu itu pada zaman Pak SBY mungkin, tapi tingkat serangannya lebih. Ya banyak juga. Banyak juga. Sampai ada distributed denial of services. Yang sempat mau membuat servernya websitenya Pak SBY shutdown. Dan di recover. Begitu juga dengan Pak Budiono. Ya betul. Okay. Ya tetap adalah pada saat itu. Tetapi Anda ingin mengatakan bahwa karena sekarang jumlah pengguna sosial media itu jauh lebih besar, maka yang dibikin atau ulah para hacker itu bisa punya aplikasi yang lebih besar. Ya, apalagi yang memang diserang itu tadi adalah, kalau saya perhatikan adalah memang semantic attack. Artinya kepada pola pikir pemakai yang lebih banyak diserang. Sehingga ketika situasi itu adalah terjadi amplifikasi yang besar, kan maka menjadi vulnerability-nya lebih tinggi. Itu padahal secara isi menurut Anda, misalnya orang terkaget-kaget dari mana mereka bisa dapat data kita semua. Apakah nama saya ada di sana? Apakah nick saya ada di sana? Tapi kemudian kan ada nama menteri, nomor handphonenya Pak Erick Thohir, lalu pertama-tama Pak Kominfo yang ulang tahun happy birthday, tapi kemudian menyebarkan nomor telepon, begitu juga dengan para menteri. Dari mana mereka dapat itu? Apakah itu artinya mereka meretas? Belum tentu ya, kita mendapatkan data pribadi itu kan di Indonesia relatively ya, itu sangat mudah ya. Nggak usah jadi peretas lah gitu ya. Kita iming-iming sedikit orang rela kok menyerahkan data pribadi, itu pertama. Nik. Ya, surat vaksin. Bahkan nama ibu juga diserahkan kok. Nah, tapi ada satu hal lagi yang saya sebut amplifikasi sosial besar dengan kondisi ini adalah ketika orang sadar nih bahwasanya data pribadi saya bocor. Tiba-tiba ada orang lagi nih nipu bikin situs. Situs ini bisa mengecek apakah data pribadi Anda bocor. Silahkan masukin data Anda. Dia malah ngumpulin data pribadi gitu. Nah, itu yang amplifikasi permasalahan menjadi lebih besar pada kondisi saat ini. Berbeda dengan zaman dulu lah ya. Jumlah pengguna internet masih kecil, media sosial tidak ada, sehingga amplifikasi permasalahan itu tidak menjadi besar. Jadi pertanyaannya justru adalah how to handle it. Mitigation. Aplikasinya ya, jadi dampak dari apa yang dia posting atau dia publikasikan di sosial media, Pak Made. Tapi Dokter Made, misalnya